Kapolsek SMK Negeri 1 Majalengka, dan yang saya sayangi rekan-rekan guru semuanya. Sebelumnya mohon maaf saya berdiri di depan bukan semangat Bapak Ibu hari ini. Enggak ya kayaknya ya. Kalau biar nggak ngantuk, boleh nggak saya minta Bapak Ibu melakukan ice breaking dulu? Boleh ya? Boleh. Oke, saya minta teman-teman semuanya sikut. Sikut. Sakit? Sikut? Sakit? Sikap! Jurus tentang kelola emosi. Oke, boleh Bu Ulfa? Kita slide selanjutnya dulu. Nah, di sini saya memakai metode ARKA. Metode ARKA ini yakinlah sudah pada memahami rekan-rekan, ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kita akan bermain aktivitas dulu ya. Oke, Bapak Ibu pendekar sudah mendapatkan kertasnya semua? Oke, terima kasih. Sekarang mudah saja, Bapak Ibu kan memegang kertas ya. Memegang kertas, nanti saya akan menceritakan sebuah kisah. Kalau misalkan teman-teman merasa terenyuh, sedih, kalau pokoknya sedih lah, kalian boleh terus kertasnya. Kayaknya semua ya hari ini ya, Insya Allah Jumat berkah. Selanjutnya, kalau teman-teman merasa kesal, boleh teman-teman remas kertasnya dengan sebuah kisah. Oke, pagi itu Bapak Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai di sekolah. Namun sebelum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Boleh Mas kasihkan emosinya atau perasaannya. Next, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru juga benar seketika. Oke, di tengah perjalanan saat mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi tetap terlelap ketiduran. Oke. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya mamanya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan di tasnya. "Oh ya, Bapak, Ibu, tadi saya menemukan bungkusan ini di jalan. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini." Oke, ada yang mau memberikan tanggapannya terkait kertasnya? Boleh? Siapa? Oh, kalau kertasnya masih utuh tadi dilus-lus aja. Cuman pas cerita terakhir agak terjun juga sedih gitu. Oke. Ada Bu Yanti. Terima kasih Mereka atas kesempatannya. Alhamdulillah, ceritanya sangat sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Betul. Yang pertama mungkin sedih ya Bu, apalagi dengan jadwal KBM sekarang 6.30 sudah ada di kelas, dengan kejadian yang tidak terduga, itu sedih. Terus ketika ada siswa
siswa yang terlambat, kalau saya merasa kesal karena sama-sama kita belajar tepat waktu seperti itu. Jadi ini kertasnya dilus-lus dan di terima kasih. Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu suka sadar nggak? Ini sebenarnya saya tuh perasaan saya itu sedang apa sih sekarang, atau kadang suka bingung nggak? Kalau remaja sih biasanya suka bingung ya, kayak bad mood, para ruguh gitu kan, galau. Nah itu Bapak Ibu suka bingung nggak galaunya karena apa? Sakit. Iya betul. Mudah-mudahan jadi galau ya Pak, perasaan mudah-mudahan buruknya aman, tidak terbang, tidak sakit ya. Dan siswa-siswa yang sedang sakit beserta Bapak Ibu sehat semuanya. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita lihat tonton dulu video ya sebentar. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi cerita terus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Ketika situasi dan kondisi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ketika kita memiliki stabilizer emosi, kita akan tetap bahagia. Sebaliknya, ketika kita menjadi termometer, kita akan mudah terombang-ambing gitu kan. Seperti itu. Jadi macam-macam ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, di sini izin ada konsep CASEL atau Collaboration of Academic Social Emotional Learning gitu ya. Jadi di sini ada hal atau misalkan ada materi tentang sel gitu ya, rumus sel. Rumus sel ini bisa membantu kita dalam mengelola emosi. Seperti apa rumus sel ini? Yang pertama ada self awareness gitu kan, self management, responsible decision making ya. Pertama, saya tahu ini saya sedang marah kah, saya sedang sedih. Karena itu tadi, terkadang kita tuh nggak tahu kita tuh sebenarnya bad mood tuh gara-gara apa ya. Jadi kan maksudnya kita udah bad mood nih, terus mungkin di sikon yang lain jadi ke bawah kurang baik gitu kan, karena kita nggak tahu bad mood kita tuh karena apa. Kemudian self management ya, kita istilah tuh saya tahu gitu ketika saya bad mood. Bapak Ibu biasanya kalau bad mood ngapain? Ada yang makan, betul, ngopi gitu ya. Sekarang mah tidur, olahraga, ngerokok, apalagi Bapak Ibu biasanya mancing, tapi tidak mancing keributan ya Pak Edi ya. Dan lain-lain. Nah, setelah kita bisa mengelola diri kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pasti ya Bapak Ibu, ketika kita mengalihkan dulu emosi kita, mengelola emosi kita dulu, insya Allah kita bisa mengambil keputusan yang bijak gitu, tanpa dikuasai oleh yang namanya emosi gitu kan. Yang selanjutnya ada relationship skill, terampil berrelasi. Terampil berrelasi di sini adalah saya menjalin pertemanan yang sehat dengan siapapun. Nah itu saya sendiri belum, saya sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, saya belum bisa menguasai yang di bawah ini nih ya, pemahaman diri gitu kan. Saya tahu berpikir, saya tahu inti permasalahannya seperti itu. Kemudian compassion. Nah, perasaan-perasaan, saya memiliki rasa yang sensitif, simpati, empati, peduli, toleransi, dan tanpa prasangka. Jadi selalu berpositif thinking gitu ya. Yang selanjutnya ada critical inquiry, adalah cara berpikir yang mendalam. Bagaimana kita mengevaluasi secara objektif, bagaimana juga kita istilahnya tuh melakukan apa ya, evaluasi secara komprehensif gitu ya. Jadi kita observasi, kita analisis, interpretasi, evaluasi, dan inferensi. Ya, jadi itu tadi ketika kita cari tahu dulu.
Nah, udah Bapak Ibu, misalnya mungkin Bapak Ibu biar ke sesama siswanya gitu. Maksudnya kan ini kan untuk menyampaikan ke siswa ya. Kadang siswa itu belum bisa mengelola emosi, apalagi salah satu contoh remaja itu adalah emosional Bapak Ibu ya. Pokoknya cepat marah, cepat ilfil, cepat jatuh cinta, cepat galau, pokoknya segala sesuatunya cepat gitu. Nggak sestabil orang dewasa. Nah ini betul-betul harus kita dampingi oleh kita semua. Apalagi salah-salah ketika kita terlalu menekan remaja kayak kayu ya, itu bisa peletek gitu patah, gampang-gampang susah. Nah jadi nanti ketika kita bisa menerapkan teknik sel ini di kelas kita untuk anak-anak kita semuanya, insya Allah kelas kita menjadi kondusif dan anak-anak bisa berkembang potensinya secara maksimal. Baik Bapak Ibu, mungkin materi saya dicukupkan sekian. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak salah kata. Tidak ada pertanyaan mungkin? Baik, mungkin ditutup dulu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.